各位道友，来吧！ Oke, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti dan membuat kami semakin bersemangat menghadirkan alur cerita Donghua dan episode berikutnya. Di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua yang semakin seru dan penuh kejutan. Jadi pastikan kalian menonton sampai selesai agar tidak melewatkan setiap momen pentingnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Jackie Josh. Kinmu segera menyarungkan pedangnya begitu menyadari bahwa lelaki tua jangkung di hadapannya adalah kakek Tu. Dengan wajah terkejut sekaligus gembira, ia berseru memanggilnya. Namun sebelum sempat berbicara lebih jauh, para rusa betina yang sebelumnya mengepung mereka tiba-tiba membelah diri. Dari balik penyamaran itu muncul para tetua desa lansia yang langsung bergerak menyerang Tian Feng Gou demi menyelamatkan Yang Mulia Sangye. Saat itu Tian Feng Gou sudah melancarkan serangan mematikan kepada Yang Mulia Sangye dan tidak sempat mengubah arah pedangnya. Tiba-tiba sebuah tombak naga hitam berubah menjadi seekor naga hitam yang menghantam cahaya pedangnya. Setiap gerakan tombak tersebut selalu mengenai titik lemah teknik pedangnya, sehingga membuat aliran kekuatan sihirnya terputus sehingga ilmu pedangnya tidak dapat dikeluarkan secara maksimal. Tian Feng Gou, yang selama ini dikenal sebagai salah satu ahli pedang terbaik di surga Taihuang, langsung menyadari bahwa lawannya menggunakan teknik yang jauh lebih tinggi. Ia juga teringat bahwa sejak Kinmu membuka jalur antara Yan Kang dan surga Taihuang, ilmu pedang dari Yan Kang telah menyebar ke dunia ini sehingga keunggulannya sebagai ahli pedang tidak lagi mutlak. Bahkan di Yan Kang sudah ada banyak pendekar pedang yang melampaui dirinya. Belum sempat mengatasi tombak naga hitam, langit dipenuhi bintang-bintang aneh yang membentuk sebuah kekuatan ilahi. Serangan berbasis kekuatan bintang itu menghantam dada Tian Feng Gou dengan keras. Kekuatan ilahi tersebut begitu unik dan penuh variasi, sesuatu yang bahkan jauh melampaui teknik para kultivator surga Taihuang. Tian Feng Gou memuntahkan darah dan terpaksa mundur. Ketika sedang mencoba menenangkan diri, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin dari belakang. Seorang lelaki tua yang tampak jujur muncul diam-diam dan menusuknya dari belakang. Meski tusukan itu tidak terlalu kuat, Tian Feng Gou menyadari bahwa lelaki tua tersebut sangat ahli melakukan serangan diam-diam. Ia segera mengayunkan pedangnya ke belakang, tetapi sebelum serangan itu mengenai sasaran, seorang pandai besi tua membawa tungku dan menghantamkan palunya dengan kekuatan luar biasa. Pukulan tersebut menghancurkan tulang dan urat tubuh Tian Feng Gou hingga ia terpental berkali-kali di atas tanah. Walaupun mendapatkan serangan yang begitu dahsyat namun ia tetap berhasil bertahan hidup. Menyadari dirinya telah masuk ke dalam perangkap dan mustahil menghadapi begitu banyak lawan kuat sekaligus, ia memilih melarikan diri dalam keadaan terluka parah. Dengan sekali lompatan ia menempuh ratusan li, tetapi saat menoleh ke belakang ia melihat seorang lelaki tua bertelinga besi mengangkat telapak tangannya seolah sedang melipat langit. Tian Feng Gou sempat mengira lelaki tua itu memiliki kekuatan yang sanggup melipat ruang. Namun sesaat kemudian ia sadar bahwa dirinya sebenarnya telah terjebak di dalam sebuah lukisan. Ketika terluka oleh pandai besi tadi, tanpa sadar ia telah masuk ke dunia di dalam lukisan tersebut. Tanpa membuang waktu, Tian Feng Gou menghunus pedang ilahinya dan membelah ruang, menghancurkan lukisan itu hingga berkeping-keping. Cahaya pedangnya melesat langsung menuju wajah lelaki tua bertelinga besi. Lelaki tua itu memang tampak gagah, tetapi sebenarnya tidak cukup kuat untuk menahan serangan tersebut sehingga langsung berbalik melarikan diri. Pada saat yang sama, tombak naga hitam kembali muncul dan sekali lagi mengacaukan teknik pedang Tian Feng Gou. Begitu berhasil keluar dari lukisan, ia langsung berhadapan dengan seorang pria kekar berpakaian bulu yang menunggangi lembu biru, yaitu Basan. Teknik pedang Basan sangat rumit dan penuh perubahan, berbeda dari semua ilmu pedang yang pernah dilihat Tian Feng Gou. Karena meremehkan serangan itu, Tian Feng Gou kehilangan tangan kanannya yang masih menggenggam pedang. Dengan tangan kirinya ia masih mencoba menyerang balik, tetapi sebelum sempat melancarkan tusukan, seorang wanita cantik menggunakan kekuatan telapak tangannya untuk meruntuhkan ruang sehingga tubuh Tian Feng Gou tersedot menuju telapak tersebut. Pada saat bersamaan pandai besi tua kembali menghantam dahinya dengan palu,
sementara tombak naga hitam sekali lagi menusuk celah teknik pedangnya dan menghantam dadanya. Sesaat kemudian wajah Tian Feng Gou menghantam telapak wanita itu. Kekuatan telapak bintang surgawi Luo Agung meledak hingga wajahnya berlumuran darah. Wanita tersebut kemudian menggerakkan kedua tangannya dengan sangat cepat, menyegel roh primordial beserta esensi primordial Tian Feng Gou sehingga ia kehilangan kemampuan untuk melawan. Tubuh Tian Feng Gou jatuh menghantam tanah dalam keadaan sekarat. Roh primordialnya pun tidak mampu melarikan diri karena sudah disegel di dalam tubuhnya yang hancur. Ketika ia hampir kehilangan kesadaran, seorang pria bertopeng perunggu datang membawa jarum-jarum perak. Ia menusukkan jarum itu ke tubuh Tian Feng Gou sambil tertawa dan berkata bahwa selama dirinya ada, Tian Feng Gou tidak akan mati. Mereka hanya perlu membawa jiwanya untuk diinterogasi. Yang Mulia Sang Ye hanya mampu berdiri terpaku menyaksikan semuanya. Ia bahkan belum sempat melawan Tian Feng Gou, tetapi musuh yang begitu mengerikan itu telah dikalahkan hanya dalam waktu singkat oleh sekelompok orang tua misterius. Sang Ye sadar bahwa sebenarnya kekuatan Tian Feng Gou sudah sangat mendekati dewa sejati dan ia sama sekali bukan tandingannya. Sebelumnya ia bahkan telah siap mengorbankan nyawa bersama Qin Mu, tetapi kemunculan para tetua itu benar-benar menyelamatkan mereka. Sementara itu Qin Mu dengan hati-hati mendorong pisau besar yang masih menempel di lehernya. Namun kakek jagal mendengus dan tetap menempelkan pisaunya di sana. Qin Mu mencoba mendorongnya sekali lagi sambil menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak mengenali mereka karena semua menyamar memakai kulit rusa dengan sihir nenek Si. Ia berkata bahwa jika sejak awal tahu itu adalah kakek jagal, ia tidak mungkin mengarahkan pedangnya kepada beliau. Namun si kakek jagal masih marah. Ia berkata bahwa dirinya telah membesarkan Qin Mu sejak kecil dengan penuh kasih sayang, tetapi sekarang justru hampir dibunuh hanya karena sempat memukulnya. Menurutnya, Qin Mu benar-benar anak tidak tahu diri. Di belakang mereka, Huo Tuoluo yang sebelumnya terluka mulai menunjukkan akibat sebenarnya dari tebasan kakek Tu. Kelima jarinya terlepas satu persatu dan jatuh ke tanah. Dengan susah payah ia mencoba memegang lehernya, tetapi kepalanya perlahan bergeser. Ia buru-buru menangkap kepalanya sendiri, namun sudah terlambat. Kepalanya terjatuh ke tanah sementara darah menyembur deras dari lehernya. Sebelum benar-benar mati, ia hanya sempat berseru kagum bahwa pedang lawannya benar-benar terlalu cepat. Melihat hal itu, Qin Mu memuji ilmu pedang kakek Tu sebagai ilmu pedang suci yang tidak tertandingi dan mengakui dirinya masih sangat jauh di bawah sang guru. Namun kakek jagal justru semakin kesal. Ia menuduh Qin Mu pilih kasih karena lebih menyayangi kakek bisu, kakek lumpuh, dan kakek buta daripada dirinya. Menurutnya, Qin Mu langsung menyerang begitu bertemu dengannya. Saat itu Basan turun dari punggung lembu birunya dan berlari menghampiri Qin Mu dengan penuh semangat. Ia bercerita bahwa akhirnya kakek jagal telah menerima dirinya kembali sebagai murid, tetapi dengan syarat ia harus rendah hati dan tidak banyak bicara. Basan juga mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah meyakinkan semua orang bahwa adik seperguruannya, Qin Mu, pasti tidak akan menimbulkan masalah. Kini ia justru melihat gurunya menodongkan pisau ke leher Qin Mu dan berusaha menenangkan keadaan. Belum selesai berbicara, kakek jagal langsung mengayunkan pisau hingga mengenai bahu Basan. Basan pun langsung diam. Qin Mu kemudian heran dan bertanya mengapa Basan harus diterima kembali sebagai murid, padahal bukankah dulu kakek jagal hanya pura-pura mati dan sebenarnya tidak pernah benar-benar mengusirnya. Mendengar itu, Basan baru sadar bahwa dirinya telah ditipu. Ia langsung mendorong pisau gurunya sambil berteriak marah bahwa orang tua itu telah mempermainkannya. Teriakan Basan yang sangat keras membuat telinga kakek jagal berdengung. Kakek jagal pun hanya bisa menatap Qin Mu dengan kesal, sementara Qin Mu diam-diam mengusap pantatnya yang masih terasa sakit akibat dihajar para tetua sebelumnya. Dalam hati ia mengeluh bahwa kakek bisu, kakek buta, dan kakek lumpuh benar-benar keterlaluan karena bahkan berhasil menyeret kakek jagal ikut mengerjainya. Kakek buta kemudian datang membawa tombak naga hitam dan melirik Qin Mu sambil tersenyum. Qin Mu memilih menghindar dan berjalan menemui nenek Si. Kakek buta langsung menuduh kakek jagal telah mengkhianati mereka dengan membocorkan sandiwara yang mereka siapkan. Kakek jagal berusaha membela diri dan menyangkal tuduhan itu. Kakek tuli ikut datang dan berkata bahwa meskipun dirinya tuli, ia mendengar semua yang terjadi dan yakin kakek jagal memang telah mengkhianati kakek buta, kakek bisu, dan kakek lumpuh. Kakek jagal hanya bisa tertawa kesal sambil mengejek bahwa orang tuli seharusnya tidak mungkin mendengar apapun.
Kakek bisu ikut datang sambil membawa kotak berisi butiran pedang dan menggerakkan tangannya seolah ikut menuduh kakek jagal. Kakek lumpuh pun bertepuk tangan sambil mengejek bahwa kakek jagal ternyata tidak punya nyali. Merasa sendirian menghadapi 3 rekannya, kakek jagal akhirnya meminta Basan membela dirinya. Basan maju dengan percaya diri dan bersiap berbicara, tetapi belum sempat membuka pembelaan, Yang Mulia Daun Murbei menyela pembicaraan. Yang Mulia Daun Murbei bertanya apakah para tetua itu berasal dari pengadilan surgawi. Kakek buta tertawa dan menjelaskan bahwa mereka berasal dari reruntuhan agung, bukan pengadilan surgawi. Ia kemudian balik bertanya usia Yang Mulia Daun Murbei. Sang dewa menjawab dengan tenang bahwa dirinya telah berusia 20.084 tahun dan juga menjelaskan bahwa reruntuhan agung sebenarnya merupakan bekas pengadilan surgawi Keihuang yang asli. Mendengar itu, kakek buta hanya menunduk sambil bergumam bahwa usianya baru 562 tahun. Seketika semua orang merasa diri mereka masih sangat muda dibandingkan dewa tua tersebut. Sementara percakapan berlangsung, Kinmu menghampiri Nenek Si. Ia melihat Nenek Si menggunakan teknik dari kitab suci iblis surgawi agung untuk mengekstrak roh primordial Tian Feng Gou agar dapat diinterogasi. Di sampingnya, tabib sedang meracik obat-obatan khusus yang mampu melemahkan perlawanan jiwa Tian Feng Gou. Kinmu memahami teknik itu karena ia sendiri juga telah mempelajari sebagian isi kitab suci iblis surgawi agung. Kitab tersebut memang dipenuhi metode-metode yang tampak seperti seni iblis, tetapi sebenarnya masih dapat dijelaskan melalui jalan kultivasi yang benar. Dari kejauhan, Yang Mulia Daun Murbei memperhatikan semua metode yang digunakan Nenek Si dan Kinmu. Ia mulai curiga karena para tetua yang mengaku berasal dari reruntuhan agung ternyata sangat mahir menggunakan teknik-teknik yang berbau iblis. Dalam hati ia bergumam bahwa asal-usul mereka tampaknya tidak sesederhana yang terlihat. Bahkan pemimpin sekte Kinmu sendiri pun tampaknya menyimpan banyak rahasia yang belum diketahui siapapun. Setelah pertempuran berakhir, Kinmu memperhatikan Nenek Si menggunakan kekuatan sihirnya untuk menangani Tian Feng Gou. Ia menyaksikan setiap gerakan neneknya dengan penuh perhatian karena sejak kecil ia tahu bahwa di antara 9 tetua desa Remnan, Nenek Si adalah sosok yang paling ahli dalam ilmu sihir. Meski begitu, dulu Nenek Si tidak pernah mau mengajarkan seluruh ilmunya kepada Kinmu karena khawatir dirinya telah terlalu jauh menempuh jalan iblis sehingga pemahamannya bisa menyesatkan. Ia hanya meminta kepala desa, jagal, dan guru Ma yang membimbing Kinmu. Bahkan setelah Kinmu menjadi pemimpin muda sekte iblis surgawi, Nenek Si hanya mewariskan kitab suci iblis surgawi agung tanpa mengajarkan isi tekniknya secara langsung. Ia percaya Kinmu, yang belajar dari banyak guru dan memahami berbagai kitab klasik, akan mampu menemukan pemahaman yang lebih benar dibanding dirinya. Kinmu sendiri kini telah berubah jauh dibanding masa mudanya. Dulu ia memandang dunia secara hitam putih, memisahkan dengan tegas antara kebenaran dan kejahatan. Namun setelah melalui begitu banyak pengalaman di Yankang, reruntuhan besar, Youdu, Fengdu, hingga berbagai petualangan lainnya, ia menyadari bahwa baik dan jahat sesungguhnya berasal dari hati seseorang. Teknik yang benar bisa menjadi jahat jika digunakan oleh hati yang jahat, sedangkan teknik iblis pun dapat menjadi benar bila digunakan demi tujuan yang benar. Bahkan kini ia sendiri telah membuka perbendaharaan ilahi jalan iblis dan melangkah setengah kaki ke jalan iblis tanpa merasa terikat lagi pada label kebenaran maupun kejahatan. Baginya, pertarungan antara aliran benar dan iblis hanyalah konflik kepentingan, sedangkan pertarungan sejati adalah peperangan antara para dewa dan iblis yang menyangkut prinsip hidup dan kelangsungan dunia. Tanpa disadari, semua pengalaman itu telah membuat pemikiran Kinmu jauh lebih matang, bahkan mungkin melampaui banyak dewa senior seperti Yang Mulia Daun Mulberry. Sementara itu, Nenek Si berhasil memisahkan roh primordial Tian Feng Gou dari tubuhnya. Roh itu segera dipenjara agar tidak bisa melarikan diri, sebab jika roh primordial seorang dewa lolos, ia dapat merasuki tubuh manusia atau bahkan roh tumbuhan untuk hidup kembali. Setelah selesai, Nenek Si memandang semua orang lalu bertanya, siapa di antara kalian yang akan menginterogasinya? Dia pasti mengetahui banyak rahasia ras iblis. Metodeku terlalu kejam, kurang pantas jika aku sendiri yang menginterogasinya. Lagi pula dia wanita cantik. Mendengar perkataan itu, Yang Mulia Sangye langsung bergidik. Ia teringat bagaimana Nenek Si sebelumnya meratakan dada sekaligus wajah Tian Feng Gou hingga nyaris tak berbentuk. Ketika melihat wajah cantik Nenek Si,
sempat terlintas keinginan untuk menjadikannya ibu tiri bagi putrinya, Sang Hua. Namun ia segera mengusir pikiran itu dan berkata dengan sopan, sebaiknya serahkan saja kepada dewa sejati Pang Yu. Bagaimanapun Tian Feng Gou adalah dewa Tai Huang Tian dan pejabat penting. Tidak pantas jika kita menginterogasinya sendiri. Kakek lumpuh malah tertawa sambil berkata, kenapa harus repot? Suruh saja apoteker memasukkan beberapa serangga ke tubuhnya. Kurang dari 1 jam dia pasti mengaku semuanya. Roh rubah yang antusias ikut mengangkat tangan. Atau minta kakek buta memakai tombak penembus naga untuk memisahkan roh primordial dan jiwanya. Dia pasti tidak tahan. Kakek buta menepuk kepala rubah kecil sambil mengoreksi, namanya tombak penembus naga, bukan tombak naga hitam. Saat itu tombak di punggungnya tiba-tiba hidup. Kerangka naga hitam bernama Long Tuo melayang keluar dan berkata, aku memang Raja Naga Klan Iblis. Tuanku dan aku memang bisa memisahkan jiwa dan roh primordialnya, tapi rasa sakitnya luar biasa. Roh rubah kembali mendapat ide lain. Dengan mata berbinar ia berkata, kalau begitu minta saja kakek bisu melebur roh primordialnya di tungku, lalu dituangi besi cair. Pasti dia langsung bicara. Yang mulia Sang Ye kembali merinding. Ia buru-buru berkata, aku saja yang membawa Tian Feng Gou untuk diinterogasi. Kalian cukup membantu menjaga pos terdepan kota Wuwang. Tanpa menunggu jawaban, ia segera membawa tubuh dan roh Tian Feng Gou pergi dari sana. Setelah semuanya tenang, Qin Mu bertanya kepada nenek Si dan apoteker, nenek, kakek apoteker, kenapa kalian datang ke Tai Huang Tian? Nenek Si mengangkat tangan hendak mengusap kepalanya. Qin Mu refleks menunduk sehingga ia berhasil menepuk kepala cucunya sambil tersenyum. Kau tumbuh semakin tinggi, sebentar lagi bahkan lebih tinggi dari apoteker. Kalau terus begini, kakek buta nanti cuma setinggi pinggangmu. Kakek buta langsung memprotes, aku juga masih tumbuh. Lihat saja yang mulia daun mulberry yang sudah hidup lebih dari 20.000 tahun, tubuhnya tinggi sekali. Berarti makin tua umur seseorang, makin tinggi juga badannya. Nenek Si memutar matanya sambil berkata, orang buta, memang segitu batas kecerdasanmu. Kemudian ia menjelaskan bahwa dirinya datang ke Tai Huang Tian untuk mencari metode kultivasi tingkat dewa karena kultivasinya bersama apoteker telah mencapai jalan buntu. Walaupun Qin Mu sebelumnya telah mengirim para praktisi Tai Huang Tian ke Akademi Tiansheng di Yankang untuk bertukar ilmu, itu hanya cukup bagi para kultivator muda. Orang-orang selevel dirinya membutuhkan teknik kultivasi yang jauh lebih tinggi. Qin Mu memahami maksud itu lalu bertanya, kalau begitu sekarang siapa yang mengurus Akademi Suci Surgawi? Nenek Si menjawab sambil tertawa, Raja Surgawi dan Raja Surgawi Giok bersama beberapa tetua. Para sarjana Tai Huang Tian itu terlalu bodoh, terutama dalam ilmu numerologi. Biar saja para tetua sekte suci surgawi yang mendidik mereka. Sekarang karena Yang Mulia Daun Mulberry meminta kita menjaga pos terdepan kota Wuwang, mari kita ke sana. Sepanjang perjalanan, Qin Mu mengobrol santai dengan para tetua desa Remnan. Ia begitu menikmati kebersamaan mereka hingga benar-benar melupakan luka di punggungnya. Di sisi lain, terjadi kejadian lucu antara hewan-hewan pendamping mereka. Sapi hijau memperhatikan kaki pendek naga kilin sambil berjalan lalu menghampirinya dengan mata berbinar. Naga kilin memasang wajah muram dan sama sekali tidak menggubrisnya. Kerangka naga Long Tuo yang penasaran bertanya kepada roh rubah, apakah mereka saling bermusuhan? Roh rubah berbisik, lebih dari itu. Ini permusuhan karena perebutan istri. Ia lalu menceritakan kisah lama saat Qin Mu masih belajar di Akademi Kekaisaran. Dahulu sapi hijau terkenal sebagai playboy, tetapi matanya buruk sehingga ia salah mengira naga kilin yang saat itu masih ramping sebagai naga betina. Setiap hari ia datang membawa bunga dan berusaha merayunya. Naga kilin tidak mampu melawan karena takut pada basan sehingga hanya bisa menahan malu. Bahkan ia sempat menipu Qin Mu agar membuat obat tidur untuk membius sapi hijau dan memakannya. Namun rencana itu diketahui tabib kekaisaran hingga menimbulkan kehebohan. Belakangan sapi hijau baru sadar bahwa naga kilin ternyata jantan. Ia langsung patah hati lalu mencari sapi betina sungguhan, tetapi sejak saat itulah keduanya bermusuhan. Mendengar cerita itu, Long Tuo sampai tercengang. Jadi ada kisah serumit itu. Saat itu sapi hijau mulai mengejek naga kilin, dulu kau ramping seperti perempuan, sekarang kenapa jadi segemuk ini? Kau bahkan lebih mirip bola yang menggelinding daripada berjalan.
Lihat ototku, inilah tubuh petarung sejati. Naga kilin menyipitkan mata lalu membuka mulutnya. Sebuah mutiara kilin raksasa sebesar 2 kaki persegi melayang keluar, memancarkan cahaya yang sangat kuat. Melihat benda itu, sapi hijau langsung ketakutan. Ia segera berubah kembali menjadi sapi besar, menyelipkan ekornya di antara kedua kaki, lalu berlari bersembunyi di belakang Basan. Naga kilin menarik kembali mutiara kilin sambil mendengus, "Kau bilang ini lemak. Tahukah kau berapa banyak usaha yang kubutuhkan untuk membentuk mutiara kilin sebesar ini? Tanpa tubuh gemuk ini, mana mungkin aku berhasil?" Namun roh rubah mengingatkan dengan pelan, "Jangan terlalu sombong. Kalau benar-benar bertarung, kau belum tentu menang. Banteng itu sudah bertarung lebih banyak daripada jumlah pil yang kau makan." Perkataan itu membuat naga kilin langsung cemas. Ia sadar sapi hijau memang lebih kuat dalam pertarungan jarak dekat dan memiliki stamina yang jauh lebih hebat. Karena takut suatu hari sapi hijau mengetahui kelemahannya, ia segera mulai berlatih teknik mendalam tertinggi naga leluhur dengan sungguh-sungguh. Melihat naga kilin akhirnya rajin berkultivasi, Kinmu merasa sangat lega. Ia kemudian memanggil sapi hijau. Sapi hijau segera berlari menghampiri sambil berkata dengan hormat, "Tuan muda, saya sekarang Niusan. Linger adalah yang pertama, naga kilin yang kedua, saya yang ketiga. Tapi nanti saya pasti mengalahkan Longer." Kinmu tersenyum lalu berkata, "Kau juga memiliki garis keturunan naga biru. Baru-baru ini aku memperoleh teknik yang bahkan lebih hebat daripada teknik 3 pil tubuh penguasa. Ini adalah teknik terkuat yang pernah kulihat. Karena kau memiliki darah naga, aku akan mengajarkannya kepadamu." Sapi hijau langsung terharu hingga hampir menangis. "Tuan muda begitu baik kepada saya. Saya hanya bisa membalas dengan mengorbankan hidup saya." Kinmu tersenyum dan mengingatkannya bahwa sapi hijau pernah menyelamatkan nyawanya di Istana Emas, sehingga membalas budi dengan sebuah teknik bukanlah masalah besar. Lalu Kinmu mulai menjelaskan teknik mendalam tertinggi naga leluhur secara rinci. Bukan hanya sapi hijau yang mendengarkan dengan serius, tetapi Jagal, Nenek Si, kakek buta, dan para tetua lainnya juga ikut menyimak dengan penuh perhatian. Setelah mendengar keseluruhan teknik itu, Jagal menghela napas panjang dan berkata dengan kagum, "Teknik yang luar biasa. Ini adalah kemampuan ilahi yang belum pernah ada sebelumnya. Muer, teknik ini pasti dapat membawa seseorang langsung menuju istana surgawi bahkan Ola Lingqiao, memungkinkan seseorang mencapai puncak para dewa." Sementara semua orang mengagumi teknik tersebut, naga kilin justru merasa panik. Dalam hati ia berpikir bahwa kini sapi hijau telah mempelajari teknik yang sama dengannya. Jika kekuatan banteng itu meningkat pesat, suatu hari ia pasti akan benar-benar mampu mengalahkannya. Karena itu naga kilin bertekad berkultivasi lebih keras lagi dan bahkan berencana segera mengonsumsi pil esensi ilahi elemen air agar kekuatannya meningkat sebelum sapi hijau berhasil melampauinya. Ya, itulah tadi alur cerita yang mampu Mimin suguhkan kepada teman-teman sekalian di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menghibur. Bagi yang suka silakan dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Ceki jos.